Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raditya Satya Putra, NIM 123190023 dari kelas RPLC. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UAS saya. Yang pertama, entitas yang terlibat pada kasus ada 4, yaitu pelanggan, operator, bagian terkait, dan direktur. Kemudian untuk pelanggan sendiri adalah yang memiliki keluhan, operator nanti terakhir sebagai penyaring keluhan, kemudian atau verifikasi keluhan. Kemudian bagian terkait adalah yang menangani keluhan dari pelanggan. Kemudian untuk direktur adalah yang menerima laporan keluhan dan juga sebagai pemantau. Kemudian pada proses utama di sistem informasi ada 3, yaitu proses pendaftaran, kemudian proses penanganan keluhan, dan terakhir ada proses pembuatan laporan keluhan. Nah, langsung ke DFD-nya. DFD level 0 ada seperti ini, terdapat 4 entitas dan 1 proses atau sistem informasi. Jadi yang pertama adalah jalannya seperti ini. Pelanggan menginputkan data diri ke sistem informasi. Ini ada sebagai pendaftaran. Kemudian sistem informasi akan memverifikasi kepada pelanggan. Nah, di sini adalah sebagai login dan nanti. Kemudian setelah login, maka pelanggan akan memberikan keluhannya ke sistem informasi. Nah, dari keluhan pelanggan tersebut akan dibuat data keluhan yang akan diberikan ke operator. Nah, tugas operator di sini adalah memverifikasi data keluhan tadi dan menyaringnya. Mungkin untuk keluhan A akan diberikan ke bagian A seperti itu. Kemudian data tadi akan menjadi data keluhan yang telah terverifikasi dan masuk ke dalam sistem lagi. Kemudian data keluhan yang telah terverifikasi tadi akan diberikan kepada bagian yang terkait sesuai dengan bagiannya. Kemudian bagian terkait akan memberikan penanganan pada keluhan tersebut. Nah, setelah memberikan penanganan, maka sistem informasi tersebut akan memberikan notifikasi kepada pelanggan. Selain itu, sistem informasi juga akan memberikan laporan keluhan dari proses tadi, dari keluhan yang telah masuk, kemudian keluhan yang telah ditangani akan dibuat laporan ke direktur. Nah, seperti itu DFD level 0. Nah, di sini adalah DFD level 1-nya. DFD level 1 ini adalah lebih rincian atau lebih rinci dari DFD level 0. Nah, di sini ada 4 entitas seperti tadi dan prosesnya lebih banyak di sini. Kemudian pertama adalah pelanggan menginputkan data diri seperti tadi, lalu pada sistem adalah proses pendaftaran. Nah, di proses pendaftaran ini maka data diri yang telah diinputkan oleh pelanggan tadi akan disimpan pada data pelanggan. Pada data pelanggan ini akan diproses lagi atau akan sebagai inputan proses pada pembuatan laporan nanti. Nah, sebelum itu maka setelah pendaftaran dan verifikasi login, maka pelanggan akan memberikan keluhannya dan sistem akan proses pada sistem adalah pencatatan keluhan. Nah, dalam pencatatan keluhan ini ada 2 data atau 2 inputan yang masuk, itu keluhan dari pelanggan dan data pelanggan. Nah, output dari pencatatan keluhan adalah data keluhan yang disimpan. Data keluhan yang disimpan ini nanti akan diberikan kepada operator dan dibaca oleh operator. Nah, operator di sini akan memverifikasi tadi. Dan setelah diverifikasi kan menjadi data keluhan terverifikasi dan pada dilanjutkan pada proses penanganan. Nah, proses penanganan di sini data keluhan yang terverifikasi akan dibagikan sesuai dengan bagian-bagian yang terkait. Misal keluhan A, bagian A seperti itu. Dan bagian yang terkait nanti akan
memberikan tindak lanjut atau penanganan ke proses penanganan. Nah, setelah dilakukan tindak lanjut, maka proses penanganan akan memberikan notifikasi pelanggan dan juga akan membuat data penanganan dan disimpan di data penanganan. Nah, selanjutnya kan tadi terdapat 3 data yang disimpan, itu data pelanggan, data keluhan, dan data penanganan. Ketiga data tersebut akan diproses pada pembuatan laporan dan outputnya adalah laporan keluhan yang diberikan kepada direktur. Seperti itu DFT level 1-nya. Kemudian DFT level 2 yaitu ini. Pertama, DFT level 2 pada bagian proses pendaftaran. Jadi pada bagian ini ada lebih rinci. Jadi pelanggan pertama akan menginputkan data dirinya, kemudian sistem akan mencatat pencatatan data diri proses pada sistem. Nah, input data diri tadi akan disimpan pada data pelanggan dan sistem. Kemudian setelah mendaftarkan, pelanggan akan masukkan user dan password ini sebagai login. Nah, lalu akan diproses verifikasi. Proses verifikasi ini ada dicocokkan apakah user dan password ada dan sesuai pada data penghalang yang telah disimpan atau yang telah ada. Jika ada, maka verifikasi akan memberikan notif berhasil login. Jika tidak, maka akan notif gagal. Itu untuk pendaftaran. Nah, lalu untuk proses penanganan keluhan. Nah, pada proses penanganan keluhan di sini itu dari sini ini seperti ini. Untuk DFT level 2 nya adalah seperti ini. Jadi pelanggan tadi akan menginputkan keluhannya dan sistem akan proses pada sistem adalah pencatatan keluhan. Nah, pencatatan keluhan tadi disimpan dalam bentuk data keluhan. Nah, data keluhan yang telah disimpan tentu akan diverifikasi oleh operator. Nah, pada proses sistem informasi adalah verifikasi keluhan dan input data keluhan dan kriteria keluhan. Berarti misal keluhan ini masuk ke bagian ini seperti itu. Nah, operator selain juga memverifikasi adalah memantau data keluhan tersebut. Nah, pada proses verifikasi keluhan ini outputnya adalah data keluhan terverifikasi yang disimpan. Nah, data keluhan yang telah terverifikasi tadi akan diproses lagi, yaitu pembagian ke bagian terkait. Nah, jadi data tersebut yang data keluhan yang telah terverifikasi akan dibagikan ke bagian-bagian terkait. Jadi misal keluhan A akan diberikan ke bagian A seperti itu. Jadi seperti ini prosesnya, data keluhan terverifikasi bagian terkait. Nah, pada bagian terkait ini akan menindaklanjuti lanjut dan penanganan. Nah, setelah menindaklanjuti penanganan, kan proses update ini adalah memberikan notifikasi pada pelanggan jika bagian terkait telah memberikan penanganan, dan juga pelanggan yang telah diberikan penanganan dan notifikasi dapat memberikan tanggapannya ke sini. Nah, outputnya adalah data penanganan yang disimpan, itu berasal dari penanganan dan tanggapan dari pelanggan. Kemudian yang akhir itu proses pembuatan laporan keluhan. Nah, di sini pada proses pembuatan laporan keluhan ada 3 data yang akan diproses, yaitu pertama data pelanggan, kedua data keluhan, dan ketiga data penanganan. Nah, ketiga data tersebut akan dimasukkan dalam proses pembuatan laporan. Proses pembuatan laporan ini
direktur akan mengakses laporan dan pembuat laporan akan memberikan laporan keluhan kepada direktur. Jadi seperti itu jawaban Was yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.